Hai, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Di sini saya banyak share tentang tutorial-tutorial DIY dan juga journey untuk saya lebih hidup sustainable. Kali ini saya nggak akan bikin apa-apa. Saya cuma akan menjelaskan sesuatu aja berdasarkan pengalaman saya. Jadi ini bukan kayak saya ngajarin atau saya yang paling bener ya, karena di sini kita kan sama-sama belajar. Kalau misalkan ada saran atau ada yang saya kurang penjelasannya, bisa ditambahin di kolom komentar di bawah. Jadi sekarang saya cuma mau share aja pengalaman saya mengenai perbedaan antara cold process soap, hot process soap, dan melt and pour soap. Sebelum-sebelumnya saya pernah bikin video tentang tutorial cara membuat ketiga macam jenis sabun ini, cold process, hot process, dan melt and pour. Kalian bisa lihat-lihat di video-video saya yang sebelumnya atau di playlistnya, dan bisa juga ngikutin karena saya biasanya nyantumin resep juga. Nah, berdasarkan pengalaman saya membuat ketiga macam sabun itu, berikut ini kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe sabun itu. Ini kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe sabun itu. Yang pertama, cold process soap. Cold process soap itu adalah cara membuat sabun yang paling basic ya kalau menurut saya. Peralatan yang dibutuhkan juga sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman butuh wadah dan stick blender. Kalau misalkan nggak mau pakai stick blender juga bisa, tapi tentu aja kan ngaduknya lama dan pegel kan. Jadi minimal yang dibutuhkan itu ya spatula gitu. Jadi membuat sabun yang nggak perlu banyak investasi di peralatan ya cold process soap. Tapi cold process soap ini banyak challenge-nya atau resiko kegagalannya itu sebenarnya banyak juga ya, macam-macam. Kayak misalkan kalau untuk beginner biasanya trace-nya terlalu cepat, false trace, volcano karena kepanasan, atau bisa juga kayak muncul putih-putih di atasnya ketika kering itu kayak white ash gitu. Terus bisa jadi dia gel, tapi gelnya itu kayak cuman parsial, jadi cuman tengahnya doang yang panas doang gel, jadi tuh warnanya nggak seragam gitu ya. Bisa juga terbentuk nanti bolong-bolongan itu yang namanya light pocket, sweating ya, banyak deh pokoknya. Nanti mungkin saya akan bikin video lagi mengenai apa aja problem-problem dari membuat sabun yang pernah saya hadapi. Nah, untuk orang yang artsy atau orang yang otak kanannya itu berat yang pokoknya kreatif banget deh, pasti seneng bikin pakai cold process soap ini, karena metode ini tuh kita bisa bikin desain-desain sabun yang unik-unik gitu. Kalau desain swirl itu cuma bisa dibikin pakai cold process soap ini, nggak bisa pakai metode sabun yang lain kayak swirl. Terus bisa bikin layer. Kalau layer mungkin yang hot process masih bisa ya, tapi kalau misalkan pakai cold process tuh lebih bagus gitu jadinya. Atau bisa bikin sabun yang unik-unik kayak sabun karakter yang karakter kartun gitu, bisa juga dibuat dipakai cold process soap ini. Jadi yang membatasi itu hanya daya kreativitasnya aja. Hot process soap. Nah, kalau hot process soap ini kemungkinan gagalnya lebih sedikit dibanding dengan cold process, karena di hot process itu proses saponifikasinya udah terjadi tuh ketika kita ngaduknya itu. Jadi lebih sedikit lah kemungkinan error-errornya itu dibanding yang cold process. Yang penting itu adalah timbangannya itu harus bener aja kalau pakai yang hot process. Downside-nya, kekurangannya adalah kita tuh harus investasi lagi buat beli crockpot. Jadi alat yang dibutuhkan ya stick blender dan harus ada crockpotnya, karena dia harus dipanaskan tapi nggak boleh di atas kompor, karena kalau kompor tuh takutnya terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti malah gosong gitu. Jadi alatnya tuh juga khusus pakai slow cooker
atau crockpot. Cold process kan biasanya tuh butuh waktu 4 minggu untuk kuring kan, untuk agar sabunnya lebih keras itu biasanya butuh waktu 4 minggu. Tapi dengan hot process tuh nggak perlu selama itu, karena yang pertama proses saponifikasinya itu udah selesai, jadi ketika kita mencetaknya pun itu dia proses saponifikasinya itu udah selesai, jadi mau langsung dipakai kalau udah keras juga boleh. Tapi karena dia prosesnya itu dipanaskan, jadi kayak sebagian airnya itu ketika prosesnya itu sebagian airnya itu sudah menguap, jadi dia lebih cepat gitu loh bisa dipakainya. Mungkin 2 minggu tuh udah keras sabunnya dan udah bisa dipakai. Nah bagusnya lagi tuh kalau misalkan proses yang pakai panas-panas gini, itu tuh lebih bagus buat yang kalau pakai pewarna natural kayak bubuk kunyit, terus pakai spirulina, karena dia panas jadinya tuh warnanya jadi lebih terang gitu. Jadi pasti kan mencapai gel face. Jadi kalau mencapai gel face itu kan biasanya warna yang kita tambahkan tuh pasti akan lebih terang gitu. Nah ketika kita pakai yang pewarna natural itu, kadang-kadang kalau di cold process soap dia warnanya akan kurang terang dibanding kalau kita pakai yang hot process. Nah kelebihan dari hot process ini juga dia bisa dipakai untuk menyelamatkan cold process soap yang gagal. Jadi kalau kayak misalkan kita bikin cold process soap nih, terus udah gitu kita pakai pewanginya itu yang accelerate trace, jadi trace-nya tuh tiba-tiba jadi cepet keras gitu. Nah itu kita bisa masukin dia ke crockpot kita, baru kita proses dengan hot process gitu. Nanti kalau misalnya kita panasin yang udah keras tadi, dia akan otomatis menjadi, ketika dia menjadi gel tuh dia akan lebih lunak gitu. Atau kalau misalkan kita lagi bikin cold process soap terus tiba-tiba false trace. Jadi false trace itu awal-awalnya tuh kayak dia trace-nya tuh kental, tapi ketika kita tuangin gak lama nanti dia pisah lagi gitu. Jadi minyak sama lainnya itu pisah lagi. Nah kalau itu kan udah agak susah ya. Kalau udah kita terlanjur tuang ke cetakan, kalau misalkan kejadian kayak begitu, untuk menyelamatkannya yaitu kita bisa masukin ke crockpot terus kita bentuk dengan hot process. Nah saya sendiri belum lama ini juga mengalami seperti itu, jadi saya pakai varian pewangi yang baru, fragrance yang baru untuk membuat sabun charcoal yang rencananya tuh mau saya bikin layer gitu loh. Nah tapi si pewangi ini ternyata dia accelerate trace banget gitu, jadinya tuh berantakan, jadi jelek. Akhirnya saya masukin ke crockpot. Melt and pour soap. Melt and pour soap ini dia sebenarnya nggak bisa dibilang tuh kayak kita bikin sabun dari awal gitu. Jadi si melt and pour ini dia sabunnya tuh udah jadi kita tuh beli soap base, jadi kayak basic soap gitu, yang warnanya tuh ada yang putih, ada yang transparan. Jadi tuh kita beli dia udah jadi sabun, terus nanti tinggal dicairin, baru nanti kita tambahin wangi-wangi yang kita suka, kita tambahin warna yang kita suka, kita cetak dia di bentuk-bentuk yang lucu-lucu, bagus buat kalau kita mau ngasih kayak handmade, buatan kita sendiri, buat hadiah ke orang-orang gitu. Di melt and pour soap ini lebih aman karena sama sekali nggak berhubungan sama soda api ya, karena kan kita tahu kalau bikin sabun itu masalah di soda apinya itu kan yang betul-betul berbahaya banget, karena kalau terhirup berbahaya, kalau kena tangan berbahaya, terus kalau misalkan ada masalah-masalah kayak terlalu panas wadahnya pecah atau lumer gitu, pokoknya banyak hal yang harus hati-hati kalau kita menggunakan si soda api. Tapi kalau melt and pour ini kita nggak perlu menggunakan soda api, kita cuma tinggal mencairkan aja soap base-nya. Kita bisa tambahin wangi-wangian yang kita suka, bisa kita tambahin essential oil, bisa juga ditambahin madu, susu bisa. Tapi kalau di sabun soap base ini, sabun yang melt and pour itu nggak bisa ditambahin kayak buah-buahan atau sayur-sayuran, kayak bikin pumpkin soup pakai labu itu nggak bisa, bikin avocado soup pakai alpukat nggak bisa, karena pH-nya itu nggak setinggi, nggak sebasa sabun yang cold process atau hot process gitu. Jadi dia pH-nya lebih rendah. Kalau misalkan kita masukin buah-buahan akan busuk gitu, karena nggak ada nggak ada penghambat si tumbuhnya bakteri di sabun melt and pour.
Selain itu, melt and pour juga digunakan untuk bikin embeds, yaitu kalau misalnya kita bikin sabun pakai cold process yang sabun yang unik-unik gitu, yang biasanya suka ada atasnya tuh suka dikasih kayak hati-hati atau buah-buahan atau apa, nah itu biasanya terbuat dari melt and pour soap. Nah tapi ada satu yang harus perhatikan, kalau misalnya kita habis bikin melt and pour soap, itu kan dia biasanya sehari 2 hari itu udah keras, nah itu harus langsung dibungkus pakai plastik. Karena melt and pour soap ini biasanya mengandung gliserin yang ditambahkan ya, jadinya kalau misalkan kita diemin tanpa dibungkus itu dia akan menyerap air gitu, jadi nanti sabunnya itu akan sweating gitu, atau nanti akan ada muncul kayak embun-embun gitu di sabunnya. Jadi kalau misalkan kita habis bikin melt and pour soap, kalau dia udah keras langsung aja dibungkus pakai plastik wrap. Jadi itu dia 3 macam metode cara membuat sabun sendiri yang saya udah pernah lakukan. Kelebihan dan kekurangannya, kalau misalkan ada yang mau share pengalamannya yang belum saya sebutin, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan kalian tuh lebih suka, kalau yang udah pernah atau sering bikin sabun ya, lebih suka pakai metode apa? Metode cold process, hot process, atau melt and pour? Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga buat subscribe-nya dan like-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!